Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sahabat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, tahun 635 Masehi, tampuk kepemimpinan Islam kemudian berpindah alih kepada generasi penerusnya, yaitu sahabat. Dalam mendeskripsikan pengertian sahabat, para ulama menawarkan beberapa definisi sebagai berikut. Yang pertama, menurut ahli hadis, sahabat adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, menurut Al-Bukhari, dalam kitab Al-Jami' Al-Sahihnya, sahabat adalah orang yang memeluk agama Islam, hidup bersama dengan Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, menurut ulama usul, sahabat adalah orang yang memeluk agama Islam yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW, menghadiri banyak majelis Rasulullah dengan tujuan untuk mengikuti serta meneladani sunnahnya. Yang keempat, menurut Ibnu Salah, sahabat adalah seorang yang memeluk agama Islam dan hidup bersama dengan Rasulullah selama setahun atau beberapa tahun lamanya dan berperang bersama Rasulullah. Kelima, menurut Mahmud Al-Tahan, sahabat adalah orang yang memeluk agama Islam, bertemu dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan Islam meskipun murtad pernah mengetangahinya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. B. Sejarah perkembangan hadis di masa Al-Khulafa Rasyidun. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Siddiq. Menurut Muhammad Ibnu Ahmad Al-Zabi dalam kitabnya Takziratul Hufaz fi Tarzamati Abu Bakar Al-Siddiq, Abu Bakar Al-Siddiq adalah sahabat Nabi yang pertama kali menunjukkan sikap kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Pernyataan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Zabi ini didasarkan atas pengalaman Abu Bakar tatkala menghadapi kasus waris untuk seorang nenek. Suatu ketika ada seorang nenek menghadap Khalifah Abu Bakar yang meminta hak waris dari harta yang ditinggalkan oleh cucunya. Abu Bakar kemudian menjawab bahwa dia tidak melihat petunjuk dalam Al-Quran dan praktek Rasulullah yang memberikan bagian harta waris kepada nenek. Abu Bakar kemudian bertanya kepada para sahabat, yaitu Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, dan menyatakan bahwa Rasulullah telah memberikan bagian waris kepada nenek sebesar seperan bagian. Al-Mughirah mengaku hadir tatkala Rasulullah menyampaikan hadis tersebut. Abu Bakar kemudian meminta Al-Mughirah untuk menghadirkan seorang saksi. Lalu Muhammad ibnu Maslamah memberikan kesaksiannya atas kebenaran riwayat yang disampaikan oleh Al-Mughirah tersebut. Sampai pada akhirnya Abu Bakar menetapkan bagian 1/6 untuk seorang nenek berdasarkan atas hadis yang disampaikan oleh Al-Mughirah yang diperkuat dengan kesaksian Muhammad ibnu Maslamah. Kasus tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Abu Bakar bersikap sangat berhati-hati dalam menerima periwayatan hadis, meskipun periwayatan hadis tersebut disampaikan oleh sahabat. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Tindakan yang demikian juga dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan tidak memperbanyak periwayatan hadis sehingga perhatian umat Islam terhadap Al-Quran tidak terbagi karena umat Islam lebih membutuhkan Al-Quran untuk dipelajari, dihafalkan dan diamalkan kandungannya. Para sahabat pada masa ini lebih mencurahkan perhatiannya kepada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Akibatnya periwayatan hadis pun kurang mendapat perhatian. Bahkan mereka berusaha untuk bersikap hati-hati dan membatasi diri dalam meriwayatkan hadis.
Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa pernah suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari bermaksud menjumpai Umar bin Khattab. Ia berdiri di depan pintu rumah Umar dan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Karena tidak mendapat jawaban, ia kemudian bermaksud kembali pulang. Kemudian Umar bin Khattab memanggilnya dan menanyakan apa yang menghalanginya masuk. Abu Musa al-Asy'ari pun menjawab bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iza salama ahadukum salasa falam yuzab falyarzi." Jika salah satu di antara kalian mengucapkan salam sebanyak 3 kali dan tidak dijawab, maka kembalilah. Kemudian Umar bin Khattab meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk mendatangkan saksi. Abu Musa al-Asy'ari menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Syahid dan sahabat yang lain. Sebab itulah mereka mengutus salah seorang sahabat bersama Abu Musa al-Asy'ari untuk kembali menghadap Umar bin Khattab dan memberikan persaksian atas periwayatan Abu Musa al-Asy'ari tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Amir al-Mukmin Utsman bin Affan bahwa beliau juga menerapkan kebijakan sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulunya dalam menyedikitkan periwayatan hadis. Diriwayatkan dari Husain ibnu Abi Waqqas berkata, saya mendengar Utsman bin Affan mengatakan bahwa hal yang mencegahku untuk meriwayatkan hadis Rasulullah karena melihat sikap para sahabat yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Tetapi aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak aku katakan, maka tempat baginya adalah neraka. Dalam suatu kesempatan khutbah, Utsman bin Affan meminta kepada para sahabat agar tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada zaman Abu Bakar dan Umar. Utsman pribadi tampaknya memang tidak terlalu banyak dalam meriwayatkan hadis. Ahmad bin Hambal meriwayatkan hadis dari Utsman sekitar 40 saja. Itu pun banyak matan hadis yang terulang karena perbedaan sanad. Matan hadis yang banyak terulang itu adalah hadis tentang wudhu. Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa Utsman bersikap agak longgar dalam periwayatan hadis sehingga pada zaman ini periwayatan hadis banyak terjadi dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Meskipun dalam khutbahnya Utsman pernah menyerukan kepada umat Islam agar lebih berhati-hati dalam melakukan periwayatan dengan cara tidak meriwayatkan hadis yang tidak didengar pada masa Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi seruan itu terlihat tidak begitu besar pengaruhnya sebab pribadi Utsman memang tidak sekeras pribadi Umar. Utsman juga tidak mengharuskan keberadaan saksi sebagai syarat utama dalam penerimaan hadis. Selain itu, karena wilayah Islam telah makin meluas dan luasnya wilayah Islam menyebabkan bertambahnya. Selanjutnya yang keempat, masa Ali bin Abi Thalib. Sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda sikapnya dengan para khalifah pendahulunya dalam periwayatan hadis. Secara umum, Ali bin Abi Thalib barulah bersedia menerima periwayatan hadis setelah periwayatan hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Rasulullah. Hanyalah terhadap periwayatan yang benar-benar dipercayainya. Ali bin Abi Thalib tidak meminta periwayatan hadis untuk bersumpah seperti ketika menerima riwayat hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa fungsi sumpah dalam periwayatan hadis bagi Ali bin Abi Thalib bukanlah sebagai syarat mutlak keabsahan periwayatan hadis. Sumpah dianggap tidak diperlukan apabila orang yang bersangkutan adalah benar-benar diyakini sebagai periwayat yang dapat dipercaya. Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkannya selain dalam bentuk lisan juga dalam bentuk tulisan atau catatan. Hadis yang berupa catatan isinya berkisar tentang
Yang pertama, hukuman denda, diat. Yang kedua, pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. Dan yang ketiga, larangan melakukan hukum qisas terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir. Ahmad bin Hambal sendiri telah meriwayatkan hadis Nabi melalui jalur Ali bin Abi Thalib sebanyak lebih dari 780 hadis. Dalam masa akhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, situasi umat Islam sangat berbeda dengan situasi pada masa kekhalifahan sebelumnya. Pada masa ini telah terjadi perpecahan di antara para sahabat sehingga menimbulkan persengketaan antara sesama umat Islam, terutama antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Persengketaan tersebut pada akhirnya melahirkan sekte-sekte baru dalam agama Islam yang menjadi cikal bakal munculnya hadis palsu. Dan hadis palsu yang mula-mula dibuat adalah hadis yang berkenaan dengan pengkultusan pribadi. Hadis palsu ini dibuat dalam rangka mengangkat kedudukan iman mereka. Tersebut pula bahwa yang pertama-tama membuat hadis palsu adalah kaum Syiah dengan maksud mengkultuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hal ini diungkapkan oleh Abu Al-Hadid dalam syarah Nahju Al-Balaghah. Ketahuilah bahwa asal mula terjadinya pembuatan hadis palsu tentang pengkultusan individu yang berpangkal dari kaum Syiah. Kegiatan Syiah dalam membuat hadis palsu itu kemudian dilayani lawan-lawannya dengan membuat hadis palsu.